Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bahas tentang perencanaan dan peramalan finansial. Untuk itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Windy Freselia Putri dari Departemen Portofolio Bisnis. Di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mampu memahami laporan keuangan pro forma. Yang kedua, peserta diharapkan mampu memahami proses perencanaan keuangan. Dan yang terakhir, peserta diharapkan mampu memahami peramalan laporan keuangan. Di sini ada gambaran umum materi. Alur materi dalam pembahasan topik perencanaan dan peramalan finansial sebagai berikut. Yang pertama ada laporan keuangan pro forma, yang kedua proses perencanaan keuangan, dan yang ketiga peramalan laporan keuangan. Materi yang akan dibahas dalam konten pertama. Tujuan dari konten materi 1, yang pertama memahami konsep laporan keuangan pro forma, yang kedua memahami penggunaan laporan keuangan pro forma, yang ketiga memahami rencana operasi laporan keuangan pro forma. Di sini ada konsep laporan keuangan pro forma. Para manajer menyusun laporan keuangan pro forma atau laporan keuangan proyeksi. Yang kedua, laporan keuangan pro forma adalah laporan keuangan yang meramalkan posisi keuangan perusahaan serta kinerja selama periode tahun tertentu. Penggunaan laporan keuangan pro forma. Yang pertama, untuk menilai kinerja perusahaan yang diantisipasi sesuai dengan target umum perusahaan itu sendiri dan dengan harapan para investor. Yang kedua, untuk mengestimasi dampak dari perubahan-perubahan operasi yang diusulkan. Yang ketiga, untuk mengantisipasi kebutuhan pendanaan perusahaan di masa depan. Yang keempat, untuk mengestimasi arus kas bebas masa depan dalam rencana operasi yang berbeda, meramalkan kebutuhan model perusahaan, dan kemudian memilih rencana yang memaksimalkan nilai pemegang saham. Di sini ada rencana operasi. Yang pertama, rencana operasi menyediakan pedoman implementasi terperinci yang didasarkan pada strategi perusahaan untuk membantu mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, rencana-rencana ini dapat dikembangkan untuk rentan waktu apapun. Kebanyakan perusahaan menggunakan rentang waktu 5 tahun. Yang ketiga, rencana tersebut menjelaskan secara terperinci siapa yang bertanggung jawab untuk setiap fungsi tertentu, kapan tugas tertentu harus diselesaikan, target penjualan dan laba, dan seterusnya. Lalu materi yang kedua tentang proses perencanaan keuangan. Tujuan dari konten materi 2, yang pertama mengetahui proses perencanaan keuangan, yang kedua memahami model perencanaan keuangan terkomputerisasi. Di sini ada proses perencanaan keuangan. Yang pertama, memproyeksikan laporan keuangan dan menggunakannya untuk menganalisis dampak dari rencana operasi terhadap proyeksi laba dan berbagai rasio keuangan. Yang kedua, menentukan dana yang dibutuhkan untuk mendukung rencana 5 tahunan. Yang ketiga, meramalkan ketersediaan dana selama 5 tahun ke depan. Yang keempat, menetapkan dan menjaga suatu sistem pengendalian yang mengatur alokasi dan penggunaan dana di dalam perusahaan. Lalu ada mengembangkan prosedur guna menyesuaikan rencana dasar jika ramalan ekonomi yang mendasari rencana tersebut tidak terjadi. Yang terakhir, menetapkan suatu sistem kompensasi manajemen berbasis kinerja. Lalu ada model perencanaan keuangan terkomputerisasi. Kebanyakan model meramalkan didasarkan pada program spreadsheet seperti Microsoft Excel. Spreadsheet memiliki keunggulan. Yang pertama, membuat model spreadsheet lebih cepat dibandingkan dengan membuat ramalan manual jika periode ramalan mencakup 1 atau 2 tahun. Lalu model spreadsheet dapat mengubah input dan langsung menghitung ulang sehingga hasilnya dapat dengan cepat diketahui. Lalu di sini ada materi yang ketiga tentang peramalan keuangan. Tujuan dari konten materi ketiga, yang pertama mengetahui konsep peramalan laporan keuangan, yang kedua memahami analisis ramalan, yang ketiga memahami peramalan arus kas bebas, yang keempat memahami peramalan laporan keuangan regresi linier sederhana. Lalu di sini ada peramalan laporan keuangan, metode presentasi penjualan. Yang pertama, metode presentasi penjualan adalah suatu metode untuk meramalkan laporan keuangan masa depan yang menyatakan setiap jumlah sebagai presentasi penjualan. Lalu pertumbuhan populasi dan tingkat inflasi akan menentukan tingkat pertumbuhan penjualan jangka panjang. Nilai yang wajar untuk tingkat pertumbuhan penjualan jangka panjang berkisar antara 5-7% bagi perusahaan di industri yang sudah mapan. Lalu ada analisis ramalan. Yang pertama, setelah meninjau ulang ramalan awalnya, manajemen memutuskan untuk mengambil 3 langkah guna memperbaiki kondisi keuangan. Yang pertama, memperhatikan seberapa karyawan dan menutup operasi
tertentu, lalu menyaring pelanggan kredit secara lebih ketat dan menjadi lebih agresif dalam menagih piutang yang sudah jatuh tempo, dan yang ketiga mengendalikan persediaan dengan lebih ketat. Lalu di sini ada peramalan arus kas bebas. Arus kas bebas mencerminkan jumlah kas yang dihasilkan dalam suatu tahun tertentu dikurangi dengan jumlah kas yang dibutuhkan untuk mendanai tambahan pengeluaran modal dan modal kerja. Operasi yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Lalu di sini ada peramalan laporan keuangan regresi linear sederhana. Jika diasumsikan bahwa hubungan antara jenis aktiva tertentu dengan penjualan adalah linear, maka teknik regresi linear sederhana dapat digunakan untuk mengestimasikan kebutuhan akan jenis aktiva tersebut untuk meningkatkan penjualan tertentu, misalnya estimasi hubungan antara persediaan dan penjualan dalam jutaan dolar. Lalu kesimpulan yang telah disampaikan dari materi tersebut adalah para manajer membuat keputusan penting mengenai biaya modal, penganggaran modal, struktur modal, kebijakan dividen, dan manajemen modal kerja dalam konteks rencana strategis perusahaannya secara keseluruhan. Ketika membuat keputusan-keputusan penting ini, manajer perusahaan sangat tergantung baik pada laporan sekarang maupun yang diproyeksikan, maka dari itu penting untuk mengetahui dan memahami perencanaan dan peramalan keuangan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.